Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saya Pendeta Miracle Limon, Ketua Majelis Sinode Gemit, mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemit yang ke-72. Di momen yang bersejarah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dan memimpin gerejanya. Kami juga berterima kasih untuk hadiah spesial yang dipersembahkan oleh orang-orang muda Gemit di Klasis Kota Kupang, Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang, Ebenezer Oeba, dan sejumlah jemaat yang lain. Kesempatan ini memberi kita waktu untuk belajar bahwa gereja sedang menghadapi sebuah tantangan yang serius. Kita memasuki era revolusi industri 4.0 dengan tantangan dan peluangnya. Kami memberi apresiasi untuk upaya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Gemit dalam kerjasama dengan kelompok Ignite GKI, mencari cara agar pemuda gereja makin terlibat dalam pelayanan gereja dan siap diutus ke tengah-tengah zaman yang sedang berubah ini. Kami berdoa Tuhan terus memberkati orang-orang muda Gemit. Tuhan memberkati pelayanan Ignite, menjadi berkat bagi GKI, tapi juga menjadi berkat bagi gereja-gereja lain di Indonesia. Selamat hari ulang tahun Gemit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, kita kembali dipertemukan di dalam rangkaian ibadah Pekan Doa. Dan malam hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Dapa Dedi. Sebelum ibadah dimulai, jemaat terkasih dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tema bersaksi tanpa ragu, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, ketika kami tidak bisa beribadah seperti biasanya, kami memiliki Engkau Allah yang tidak terbatas, yang tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh tetap beribadah, meskipun di dalam suasana yang berbeda. Tetapi kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa hal ini tidak mengurangi arti ibadah kami kepada Tuhan, dan juga tidak mengurangi rasa cinta kami serta kerinduan kami kepadamu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, di hari keempat pekan doa dan di tengah pergumulan kita karena adanya pandemi COVID-19, marilah kita bersama-sama berhimpun menghadap Tuhan dan memuji Dia. Meskipun saat ini kita hanya berhimpun secara fisik dengan anggota keluarga kita masing-masing, tanpa berkumpul bersama-sama dengan jemaat lainnya, kita tetap percaya dan yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Maka hendaklah terus syukur kita nyatakan di jalan hidup kita seluruhnya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berhimpun dan memuji Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum saya membacakan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan di hari yang keempat pekan doa Pentakosta ini. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman. Bersabdalah ya Tuhan, nyatakan kebenaran. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bacaan Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia,
sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan aniaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Yang malaman ini kita akan renungkan dengan tema bersaksi tanpa ragu. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi berarti menyatakan atau menyampaikan sesuatu hal berupa fakta atau informasi yang kita dengar atau alami mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian kepada orang lain atau kepada pihak yang membutuhkan. Fakta atau informasi yang kita ketahui itu bisa kita peroleh melalui mendengar, melihat, atau mengalami sendiri. Di dunia hukum dikenal yang namanya saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta adalah orang yang pertama mendapatkan informasi tentang sesuatu kejadian atau peristiwa, baik karena mendengar, melihat, atau mengalami sendiri. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang karena keilmuannya atau kepakarannya dan kesaksiannya dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu perkara atau peristiwa, baik itu perkara perdata atau pidana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita tidak membahas lebih jauh tentang bersaksi seperti bersaksi di bidang hukum, sebagaimana saya sampaikan di atas tadi, karena memang bukan itu yang kita akan bahas. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 18-27 seperti yang saya bacakan tadi dengan tema bersaksi tanpa ragu. Bersaksi yang dimaksud di sini adalah fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi sentral kita bicarakan di sini, perenungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya yang kita persaksikan adalah Yesus Kristus. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah bersaksi adalah menceritakan, memberitahukan, atau mengabarkan kepada orang lain tentang segala sesuatu yang kita alami bersama Kristus. Tujuannya apa? Yaitu adalah agar supaya orang lain tahu dan dapat mengalami kasih Kristus seperti yang kita alami. Sesungguhnya menjadi saksi adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada satu kata yang menarik di sini adalah pergilah. Pergilah berarti bergerak, beranjak, melakukan, atau beranjak untuk melakukan suatu perjalanan. Melakukan perjalanan berarti meninggalkan masa lalu, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan ketakutan, meninggalkan kekhawatiran ataupun keraguan apapun. Artinya siap menghadapi tantangan, dibenci, ditolak, dihina, atau mengalami aniaya. Pergilah juga berarti di sini bermakna perintah. Perintah artinya harus ditaati, harus dilaksanakan. Taat berarti fokus kepada Kristus yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Taat berarti juga berserah dan percaya kepada Allah yang berkuasa atas dunia dan sorga. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah bersaksi memberitakan Injil mulanya memang ditujukan kepada ke-11 murid Yesus. Namun ungkapan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, adalah sesuatu tugas yang tentu saja tidak selesai pada zaman ke-11 murid Yesus itu. Ini adalah tugas yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh siapapun kita sebagai pengikut Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Setiap perkataan Yesus selalu aktual hingga kini. Oleh sebab itu, setiap kita harus siap menerima dan melaksanakan perintah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Yesus memerintahkan muridnya untuk bersaksi, tentunya karena mereka para murid itu telah bersama-sama dengan Yesus sekian waktu lamanya. Mereka melihat, mengalami sendiri apa yang dilakukan Yesus selama di dunia. Dan karena itulah kesaksian mereka menjadi sangat penting dan berharga. Alasan itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 27 yang mengatakan demikian, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Selanjutnya bacaan dalam Yohanes 15 ayat 18-20, Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa konsekuensi mengikut dia tidaklah mudah. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mengapa ada kebencian? Pertanyaan demikian. Kemudian Yesus selanjutnya berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Sebaliknya, sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi para murid di sini dibenci karena mereka telah dipilih oleh Yesus. Mereka meski dari dunia, tapi mereka telah diangkat oleh Yesus dari dunia. Diangkat dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Mereka dipilih yang sebelumnya tidak dikasihani menjadi dikasihani. Bapak Ibu jemaat sekalian, apa yang disampaikan Yesus kepada muridnya itu tentu tujuannya agar para murid paham betul bahwa tugas pemberita Injil bukan hal yang remeh. Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi dan mengalami tantangan yang berat. Mereka akan dibenci, bahkan mengalami aniaya oleh dunia yang menolak Yesus. Hal ini karena kebencian, penolakan, atau aniaya telah lebih dahulu dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus
Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 20, demikian, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Apa yang dikatakan Yesus di sini terbukti, di mana kalau kita memperhatikan seluruh atau semua murid Yesus mengalami kematian ketika dalam pelayanan mereka. Mereka semua melakukan tugas pemberita Injil dengan bertaruh nyawa. Hal yang sama tentu kita juga sebagai pengikut Kristus harus siap dan rela ketika kita menghadapi dunia akan membenci dan menolak kita. Bahkan ketika kita mengalami aniaya. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari sebab dunia telah lebih dahulu. Sekali lagi saya katakan, dunia terlebih dahulu membenci Yesus. Sekarang ini zamannya memang sudah beda dengan zamannya Yesus, zamannya murid Yesus. Saat ini Injil Yesus Kristus sudah tersampaikan hampir ke seluruh dunia. Namun dunia belum semuanya menerima kebenaran dalam Yesus Kristus. Bahkan diantaranya ada yang bukan saja menolak, tapi malah membenci, mengecek, dimusuhi, dikucilkan. Ada yang masuk penjara, mengalami perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya. Gereja dihambat pembangunannya dengan berbagai alasan. Dengan demikian bersaksi pada zaman sekarang ini pun tidak juga mudah. Itulah sebabnya tidak sedikit pengikut Kristus, mungkin juga termasuk kita dan saudara dan saya, menjadi takut atau malu untuk bersaksi. Lebih memilih aman daripada dimusuhi, dikucilkan, apalagi aniaya. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita, bersaksi tanpa ragu. Pertanyaannya adalah, beranikah kita bersaksi tanpa ragu? Jika ya, bagaimana caranya? Sekali lagi, bersaksi bukanlah hal yang mudah, apalagi bersaksi tanpa ragu. Tentu, tanpa ragu berarti dengan keberanian yang kuat, teguh, tak goyah, ya, tantangan apapun dihadapi. Namun, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berani bersaksi, baik atau tidak baik keadaannya. Para murid sendiri bersaksi bukan karena keadaannya baik, tetapi keadaan pada waktu itu penuh dengan penolakan dan ketidakterimaan. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita yakin dan percaya perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 20b yang mengatakan demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Selanjutnya di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ayat ini mengajak kita untuk bersikap bijak dan tapi tulus. Maka dari itu, marilah kita bersaksi namun tetap berhikmat. Kita dapat menjadi saksi Kristus dengan menampakkan kualitas hidup yang bernas, yang penuh kasih, jauhi hal-hal yang jahat, hidup berbagi kasih dengan sesama, melayani tanpa pamrih, memperkatakan hal-hal yang benar dan memberkati. Seperti di saat pandemi COVID-19 ini adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan kesaksian dengan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan atau mengalami kesulitan lainnya. Daripada hanya dengan perkataan, lebih baik kita berbuat nyata. Maksud saya berbuat nyata melalui hidup berbagi.
dan atau melakukan perbuatan baik lainnya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Yohanes 15 ayat 17 mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah untuk mengasihi ini wajib kita laksanakan. Namun begitu tidak ada jaminan ketika kita berbagi kasih akan mendapat balasan yang menyenangkan. Kenyataannya dalam banyak kasus ada juga penolakan, bahkan perbuatan kasih yang kita lakukan itu dipandang oleh dunia sebagai upaya kristenisasi. Namun apapun respon yang kita dapat, maka tetaplah kita harus melakukan kasih di antara kita. Berbagi kasih. Kita melakukannya dengan prinsip tulus seperti merpati, cerdik seperti ulat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun keadaannya kita harus tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hayat kita. Bersaksilah tanpa ragu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan menolong kita bersaksi tentang Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membangun komitmen bersama Tuhan untuk berani bersaksi tanpa ragu. Kita mengamini firman Tuhan yang terambil dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b yang berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita ikut Tuhan dan kita mengabdi kepadanya tanpa takut dan gentar. Damai bagiku, hatiku
Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Pertama-tama kita akan berdoa secara pribadi. Masing-masing pribadi silakan membawakan doanya. Dan kemudian saya akan membawakan doa untuk komisi dan badan. Dan kemudian untuk kehidupan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah firman itu Tuhan teguhkan, meteraikan dalam hati pikiran kami. Khususnya kami dimampukan untuk mau bersaksi tanpa ragu, berani bersaksi tanpa ragu, dan biarlah berita Injil Yesus Kristus itu semakin diterima oleh banyak orang. Ajar kami untuk hidup dengan penuh kasih, mempersaksikan Kristus lewat cara hidup kami, hidup yang mengasihi, hidup yang mau berbagi, hidup yang berempati kepada sesama. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami boleh niatkan semua itu dengan keikhlasan dan ketulusan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk dapat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh juga dimampukan untuk menghadapi tantangan apapun, kesulitan apapun di depan kami yang kami hadapi. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, termasuk badan-badan, komisi lansia, komisi dewasa, komisi pemuda, komisi remaja, komisi anak, komisi perlawatan, Oncor, dan Arimatea. Kami serahkan komisi-komisi yang ada dan badan ini Tuhan, dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kami serahkan pengurus yang mengelola masing-masing komisi dan badan. Tuhan mau pakai mereka untuk melakukan setiap hal di dalam komisi masing-masing dan juga badan, untuk menjadi berkat, untuk merancang sesuatu, dan juga untuk mengelola setiap komisi dan badan dengan berlandaskan kepada firman Tuhan. Jauhkan dari kesombongan, tinggi hati, rasa memiliki, rasa lebih tahu, rasa lebih pintar, dan biarlah kami boleh saling bersinergi. Kami saling berkolaborasi satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mengisi, saling tolong-menolong, sehingga semua pelayanan yang ada di komisi-komisi maupun badan boleh menjadi berkat
bukan saja bagi jemaatmu di GKI Pondok Makmur, tapi bagi setiap orang yang berhadapan atau yang berelasi dengan setiap pribadi yang ada di dalam komisi maupun badan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua komisi badan ini dalam kuasa penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Pondok Makmur di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada banyak dari anggota jemaat yang mengalami kesulitan karena berbagai tekanan ekonomi akibat COVID ini. Tuhan mau tolong, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di tengah pergumulannya. Biarlah juga kami yang lain saling diajarkan, diingatkan untuk mau saling berbagi, saling memperhatikan, saling tolong-menolong dalam segala kesulitan yang ada. Di tengah kesulitan yang ada, kami mohon Tuhan hiburkan, kuatkan jemaat-Mu agar tetap berdiri teguh kokoh di tengah-tengah persoalan yang ada dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami akan mendapatkan kasih sayang Tuhan dan kami akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali lagi kami serahkan seluruh umat Tuhan dalam kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga, ekonomi dan lain-lain. Tuhan tolong, pimpin, dan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat dan kehidupan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, apapun keadaannya, kita harus tetap setia mengiringi Yesus sampai akhir hayat hidup kita. Hendaklah kita senantiasa mau berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut dan ragu, meski di lembah gelap dan di badai yang menderu. Tangan Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Jemaat Tuhan mau berdiri. Sampai aku tiba di belakang, hidupku
Mari kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami. Dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah daripada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.